Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman mahasiswa STI Surakarta. Berjumpa kembali dengan kami, Arifin Badres, pengampu daripada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ya, sekarang kita memasuki pertemuan yang keempat, ya, tentang ruang lingkup akhlak dan implementasinya. Dengan video-video yang sebelumnya gimana? Masih adakah pertanyaan yang belum jelas? Sekali lagi kami ingatkan untuk semuanya, silahkan bertanya, malu bertanya sesat di jalan. Ya, silahkan forum-forum WhatsApp itu silahkan Anda manfaatkan. Ya, kalau di saat pembelajaran silahkan Anda tanya pembelajaran. Tapi jika di luar jam pelajaran Anda memanfaatkan grup WhatsApp itu sebagai diskusi, tanya jawab keislaman, silahkan. Ya, silahkan Anda pergunakan. Namun ketika jam kuliah kita gunakan untuk koordinasi, ya, menyampaikan materi yang mungkin belum bisa dipahami. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ruang lingkup akhlak dan implementasinya. Sebelum kita mulai, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, agar dimudahkan untuk memahami pelajaran ini dan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi yang belum subscribe, ya, silahkan Anda subscribe di YouTube channel kami, Arbat Channel. Isinya tentang apa? Ya, materi-materi akhlak. Ya, silahkan Anda, sudah saya buatkan, ya, akhlak, adab-adab, ya, yang menyangkut tentang perilaku kita kepada orang lain, hak dan kewajiban kita, ya. Silahkan Anda subscribe itu di YouTube channel kami untuk menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, yang pertama ruang lingkup akhlak, yang kedua tujuan akhlak, kemudian adalah implementasinya dalam kehidupan bersama. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian, ya, yang pertama akan kita masuki adalah ruang lingkup akhlak, ya. Jika definisi tentang ilmu akhlak tersebut kita perhatikan dengan seksama, akan tambah bahwa ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak adalah membahas tentang perbuatan manusia, kemudian menetapkannya apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Ya, ruang lingkupnya adalah apa? Membahas tentang perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menetapkannya apakah itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Ya, ketika Anda melihat satu perbuatan, misal Anda lihat seseorang dia mencuri, lalu Anda menganalisa, ya, apakah mencuri itu baik atau tidak, ya. Lalu muncul apa? Ini perbuatan yang tidak baik, maka saya harus mengingatkan orang tersebut. Nah, disitulah peran akhlak, ya. Maka kalau di sini materinya adalah tentang pembahasan ilmu akhlak, maka ketika membahas ruang lingkupnya adalah tentang perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menetapkan perbuatan itu termasuk tergolong perbuatan yang baik ataukah perbuatan yang buruk. Kemudian saya lanjutkan. Keberadaan ilmu akhlak adalah sebuah disiplin ilmu, ya, disiplin agama, ilmu agama sepakat dengan ilmu-ilmu keislaman yang lainnya, tafsir, tauhid, fikih, ya, sejarah Islam dan yang lainnya. Karena kita lihat, ya, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya. Ada pertanyaan kemarin yang sangat-sangat bagus, ya, ketika ada mahasiswa menanyakan tentang bagaimana cara Rasulullah Muhammad SAW menyempurnakan akhlak umatnya. Nah, ini, ya, ada nanti pembelajarannya, ya, yang akan kami tampilkan mungkin di video ke-5 atau ke-6 nanti, insya Allah akan kita mulai pembahasannya, ya. Penting, jadi jangan remehkan akhlak. Anda bayangkan jika orang berilmu tapi tidak berakhlak, ya, nanti suka membodoh-bodohkan orang lain, suka meremehkan orang lain karena akhlaknya, ya. Sangat penting sekali, ya. Kira-kira Anda senang tidak jika Anda dihormati orang lain? Senang. Apakah melihat orangnya Anda senang? Senang. Nah, begitulah yang diharapkan. Ketika Anda ketika Anda melakukan akhlak yang mulia, maka yang diharapkan adalah imbas kebaikan,
ya, imbas kebaikan yang Anda dapatkan. Dan jika Anda sudah melakukan akhlak yang mulia namun tidak mendapat sanjung puji atau makan diremehkan, disepelekan, jangan khawatir. Sebab semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pentingkan, yang kita nomor satukan adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan kita tentunya. Nah, itulah pentingnya, ya, pentingnya mempelajari akhlak. Pokok masalah yang dibahas dalam ilmu akhlak, ya, pada intinya adalah apa? Perbuatan manusia, ya, dan selanjutnya ditentukan kriterianya itu baik atau buruk, good or bad, ya. Dan definisi dari ruang lingkup akhlak, ya, yang pertama perbuatan-perbuatan manusia menurut ukuran baik dan buruk, ya. Yang kedua, objeknya adalah norma atau penilaian terhadap perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga, perbuatan tersebut baik perbuatan individu maupun kolektif, ya, definisinya seperti itu. Kemudian ini perhatikan materinya sekali lagi. Jika ada sesuatu yang belum dipahami, silahkan Anda catat, Anda tanyakan, ya, ketika Anda berada di Google Classroom. Ya, kemudian tujuan akhlak, ya, tujuan akhlak adalah apa? Untuk menggapai suatu kebaikan hidup umat manusia, ya. Apakah cukup hanya di dunia? Ternyata tidak, ya. Ya, kehidupan yang diharapkan, kebahagiaan yang diharapkan adalah di dunia dan di akhirat dengan melakukan akhlak tersebut, ya. Tujuan akhlak, kira-kira kalau Anda dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia, berakhlakul karimah, ya, berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik, kira-kira rasa kecintaan atau kebencian banyak mana? Apakah Anda banyak dibenci orang karena kebaikan akhlak Anda atau justru sebaliknya? Saya kira setiap orang akan senang ketika mereka dihargai, ketika mereka diberikan tanggapan yang serius terhadap apa yang dikeluhkannya, ketika mereka diberikan kebaikan, tentunya mereka akan sangat senang, ya. Dikarenakan itulah kita sebagai manusia untuk hidup saling membantu, baik dari pekerjaan, kebutuhan ataupun yang lainnya. Apapun itu, ya. Kebutuhan itu kita bantu, saling membantu, ya. Saling membantu. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin, ya, orang yang tidak kita harapkan justru membantu kita, menolong kita. Pernah enggak ketemu dengan situasi seperti ini, ya? Suatu kali, ya, mungkin kamu bersama teman-temanmu membuli satu orang, dan orang itu tidak menaruh dendam kepadamu sama sekali, hingga suatu kali, ya, kamu naik kendaraanmu dari kampus hendak ke kos-kosanmu. Nah, ternyata kehabisan bensin. Allahu Akbar. Dan saat itu pula ada teman yang kau bully ini, ya, orang yang kau bully, tiba-tiba dia menghampirimu, ada apa? Bisakah saya bantu? Bagaimana perasaanmu? Ya, bagaimana perasaan kita? Ternyata orang yang kita lukai hatinya, yang kita jelek-jelekkan tubuhnya, bentuknya, warna kulitnya, yang kita bully habis-habisan, ternyata tidak menyimpan dendam karena dia memiliki akhlak yang mulia. Ingat, ketika kau menyakiti orang dan dia tidak membalasmu, bukan berarti dia tidak mampu untuk membalas, namun dia lebih memilih sabar, karena itu adalah gambaran dari akhlak mulia, akhlaknya seseorang. Ingat itu. Dan ketika Anda membodohi orang lain, orang itu hanya diam. Diamnya bukan untuk terus Anda zalimi, bukan, namun bersabar atas kelakuan Anda, dan suatu saat dia akan mengingatkan Anda, dan itu adalah perbuatan yang buruk. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saling tolong menolonglah, ya. Membuli, mencela itu bukan watak seorang mukmin, ya. Mencela seorang mukmin bukan wataknya seorang mukmin. Ingat, jangan mengolok-olok entah bagian tubuhnya, entah cara bicaranya atau apapun itu. Ya, saling berbuat baiklah. Itulah tujuan akhlak. Tujuan akhlak yang bukan hanya di dunia namun juga di akhirat. Tujuan mempelajari akhlak diantaranya adalah menghindari pemisahan antara akhlak dan ibadah, ya. Pemisahan antara akhlak dan ibadah, atau bila kita memakai istilah menghindari pemisahan agama dengan dunia. Ini sifatnya sekulerisme, ya.
Ini hati-hati ya. Tidak bisa ya memisahkan antara akhlak dan ibadah. Ya. Menghindari pemisahan agama dengan dunia. Kita sering mendengar celotehan agama adalah urusan akhirat, sedang masalah dunia adalah urusan masing-masing. Atau ungkapan agama adalah urusan masjid, di luar itu terserah semau gue. Ya. Ini satu kesalahan ya. Maka jangan heran terhadap seseorang yang beribadah kemudian di lain waktu akhlaknya tidak benar. Ya, ini merupakan kesalahan fatal. Kita pun sering menjumpai orang-orang yang amanah dan jujur tetapi mereka tidak sholat. Nah, ini juga keliru. Ya. Baik terhadap manusia namun dia tidak sholat. Sebagaimana yang telah kami jawab ya. Ada pertanyaan. Ya Pak, saya mau tanya bagaimana ketika kita menghadapi orang yang baik selalu menolong orang lain namun dia tidak sholat. Sholat 5 waktunya bahkan tidak pernah kecuali sholat Jumat, itu pun tidak selamanya ya, tidak sebulan ya, namun hanya beberapa kali saja. Bagaimana itu? Ingat ya, ingat sebaik-baik apapun kalian kepada manusia, jika kalian tidak baik kepada pencipta Anda maka celaka. Ya, kita merugi. Apalagi urusan sholat, ya, urusan sholat. Contohnya ya urusan sholat tadi, ya. Ketika dia tidak melaksanakan sholat itu, padahal sholat adalah urusan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anda yang bekerja, anda yang dimanapun anda berada, yang mengaku sebagai seorang mukmin, ketika anda diperintahkan untuk sholat, sholatlah. Karena itu panggilan keimanan kita. Dan bertanyakan kepada diri Anda, kenapa Anda berat untuk melakukan sholat? Atau bahkan tidak merasa sedikit pun Anda menyesal ketika meninggalkan sholat Anda. Ya, jika mendengar adzan sesuatu yang mungkin malah justru dia kira sebagai suatu gangguan. Ya, waliyadzubillah. Maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian ya implementasi akhlak dalam kehidupan bersama. Apakah implementasinya? Ya, akhlak mulia merupakan cita-cita yang diharapkan terwujud di setiap diri manusia yang akan senantiasa dinantikan sebagai penghias karakter seluruh generasi di setiap masa. Ya, berikut akan kami jelaskan beberapa penerapan akhlak mulia. Yang pertama, ya, yakni akhlak kepada Khalik, ya, pencipta. Salah satu perilaku atau tindakan yang mendasari akhlak kepada pencipta adalah taubat. Ya. Selain itu, kita juga harus beriman kepada Allah semata, menyembah, beribadah dan berdoa hanya kepada Allah, mencintai, bersyukur, berzikir, tawakal dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Ada pertanyaan, Ustadz, apakah pacaran itu menyalahi ketakwaan? Ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Jika ujungnya adalah perzinahan, maka ingat la taqrabuz zina. Demi Allah, celaka nanti orang-orang yang berzina. Hati-hati ya. Jika misimu saat ini adalah apa? Adalah untuk mencari ilmu, lakukan itu. Niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membantu. Allah akan bantu. Kesulitanmu Allah mudahkan. Kesulitan rezeki Allah akan mudahkan. Ya, ada gangguan tentang kesehatan, Allah akan berikan kesembuhan. Asalkan apa? Asalkan niat itu hanya untuk Allah. Namun sekali lagi, jika Anda bermain-main dengan sesuatu yang diharamkan Allah, hati-hati. Mungkin tidak secara langsung fisikmu akan terluka. Yang paling berbahaya adalah ketika hatimu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa menikmati ibadahmu kepadanya. Sholat terasa berat, ketaatan, yang ada hanyalah galau, sedih, murung, dan kebahagiaan yang palsu. Maka hati-hati ya, hati-hati. Ya, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalilnya? Ada ya. Dalam surat Al-Isra ya, ayat 23. Dan Tuhanmu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Perintah dari Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah ya. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, akhlak kepada sesama muslim ya.
Penerapan akhlak kepada sesama muslim misalnya ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kewajiban kita juga harus menghargai orang lain, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, ya, menyantuni yang fakir, ya, menjaga lisan dalam perkataan agar tidak membuat orang lain di sekitar kita merasa tersinggung. Kira-kira ketika Anda bertemu dengan orang berilmu, sangat berilmu, pandai sekali, namun ucapannya kejam, ya, senang merobek hati-hati, perasaan-perasaan orang, apakah itu baik untuk mereka? Niscaya orang-orang akan menjauhinya, ya, menjauhi karena akhlaknya yang buruk. Dan ini perkara yang berbahaya. Oleh karenanya jangan pisahkan, ya, jangan pisahkan agama dengan agama dan teknologi, dengan ilmu, jangan pisahkan itu, ya, terlebih lagi dengan akhlak, ya, akhlak, sekali lagi akhlak. Maka kewajiban kita juga harus menghargai orang lain. Kalau ingin dihargai, ya hargai orang lain. Kalau tidak ingin dipotong pembicaraannya, ya jangan suka memotong pembicaraan orang lain. Itu menyebalkan, ya. Kita sepakat bahwa itu menyebalkan sekali, ya. Ingin dihargai tapi tidak ingin menghargai. Inginnya dimengerti tapi tidak ingin dimengerti, ya. Nah, ini satu satu bentuk kesalahan, ya. Kadang kalau kita melihat, ya, banyaknya status WA mengeluh, dia pengen dihargai tapi gak menghargai kehadiran saya, ya. Bahkan ada yang mengeluhkan, Ustadz, Bapak ini kok seperti ini, bagaimana ini solusinya? Dia tidak menghargai saya, tapi saya disuruh untuk menghargai dia dengan segala kepentingannya. Ya, ini adalah salah satu contoh yang tidak baik, ya, apalagi akhlak kepada sesama muslim. Menjaga lisan, hati-hati. Lisan ini berbahaya jika tidak terjaga. Ya, hati-hati. Karena begitu menyakiti orang, Anda menzaliminya, dan doa orang yang terzalimi berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan diri kita dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya ba'dhin. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi wali atau penolong bagi sebagian yang lain, ya. Ingat, ketika Anda berbuat baik, ya, mungkin balasannya tidak langsung instan, ya. Mungkin bukan pada diri Anda kebaikan itu terbalas. Mungkin untuk keluarga Anda, mungkin untuk ibu Anda yang sedang sakit, Anda berbuat baik, ternyata Anda didoakan oleh orang, ya Allah, berikan kesehatan kepada ibunya, ya Allah, berikan kebaikan untuk keluarganya. Seperti itu, ya, seperti itu. Kemudian, ya, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah akhlak kepada diri sendiri, ya. Ini nanti kita masih akan perinci, ya. Hablum minan nas, ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi, ya, akhlak kepada diri sendiri. Ini nanti masih akan kita lebih detailkan di forum-forum berikutnya, di video berikutnya, ya. Akhlak kepada diri sendiri untuk mempertahankan kehormatan, harga diri, dan meningkatkan harkat dan martabat dalam hidup ini, kita memerlukan akhlak terhadap diri sendiri untuk menjaga kemuliaan. Ketika Anda berbuat baik, kira-kira, ya, Anda mendapat gelar orang yang baik atau orang yang buruk? Ya, tentunya orang yang baik, orang yang berakhlak. Maka kita memerlukan akhlak terhadap diri sendiri kita. Bagaimana berpakaian, ya. Lihat tuh, ya. Lihat, sangat disayangkan. Kewajiban menutup aurat itu sudah jelas. Ya, namun kenapa kok kita ini belum terketuk pintu hati kita untuk melakukannya? Kenapa? Ya. Padahal ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ingat betapa meruginya kita. Ya. Dan ketika kita mau rezeki dari Allah, ketika kita mau kenikmatan dari Allah, ya, kita mau itu semua, kenikmatan, ilmu dan lain sebagainya, kita maui. Tapi kenapa? Ada aturan yang memang memerintahkan Anda untuk menjaga aurat Anda, tidak Anda lakukan. Ingat, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan Anda untuk menjaga aurat Anda. Kira-kira kalau ditanya, ya, pilih permen yang jatuh ke lantai, dia terkena kotoran, dia terkena debu pasir, atau pilih permen yang terbungkus rapi di dalam toples yang masih bersih dan higienis. Saya pikir nalar kita akan mengatakan, nalar waras kita akan mengatakan, saya akan lebih memilih yang higienis, yang ditoples, yang diberikan dengan kemuliaan.
daripada sesuatu yang jatuh ke tanah, kotor dan lain sebagainya. Ingat ya, ketika Anda menolak nasihat, itu adalah sifat orang-orang yang sombong. Ya, nanti kita akan pelajari ya, jangan sampai kesombongan ya itu muncul. Dengan apa? Dengan menolak nasihat kebaikan. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, percayakah Anda? Ya, harusnya ya percaya ya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwasanya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu agama beberapa derajat. Jadi ketika Anda mempelajari akhlak ya, bertambah tinggi kedudukan Anda. Mempelajari ilmu agama, bertambah tinggi kedudukan Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malu jika sampai saat ini ternyata kita tidak bisa atau belum bisa membaca Al-Quran, sedangkan kita sudah dewasa. Malu jika lebih hafal dengan lagu-lagu Korea daripada dengan ilmu tajwid, yang mana untuk mempelajari kalamullah. Jika alasannya adalah nanti tobat itu ketika tua saja. Ya, kita sekarang waktunya senang-senang. Ingat teman-teman, kita tidak memiliki umur, ya. Umur itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka akan lebih baik jika kita menjaga diri kita sejak dini, ya, sejak dini. Mumpung lagi muda, ya, biasakan untuk berbuat soleh agar nanti ketika memasuki masa tua kita memiliki akhlak yang terbiasa kita lakukan, yakni akhlak yang mulia. Kemudian yang keempat ya, akhlak kepada keluarga ya. Baik kepada orang lain namun acuh terhadap saudara. Kira-kira boleh enggak? Kamu baik dengan teman karibmu, teman ya, sahabatmu, sahabat kuliahmu, namun kamu cuek sama adikmu. Ya, apakah ini dibolehkan? Hati-hati ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayhi ihsanan wa bidzil qurba. Dalam surat An-Nisa ayat 36, di situ disebutkan, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua dan karib kerabat. Maka sebelum Anda membantu orang lain, tolonglah karib kerabatmu. Hal ini lebih utama ya, menolong karib kerabat ini, bersedekah kepadanya, menolong, meringankan, membantu mereka adalah satu kebaikan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda dituntut untuk beriman kepada Allah, berlaku baik ya, berlaku baik kepada orang tua dan saudara-saudara Anda. Kemudian yang kelima, akhlak kepada lingkungan alam semesta. Hendaknya setiap manusia memperhatikan, merenungkan penciptaan alam semesta serta bersyukur kepadanya. Coba, ketika Anda membuang sampah plastik, Anda tahu bagaimana itu terurai? Berapa tahun? Puluhan tahun, ya, tidak bisa terurai. Ya, lalu apa beratnya ketika kita membuat tempat minum sendiri? Ya, ini salah satu bentuk perjuangan Anda untuk menciptakan alam semesta. Lah, Pak, cuman satu orang saya, satu itu kamu, namun orang lain juga berusaha untuk melakukan kebaikan itu. Wah, jika sekarang tiap hari berapa banyak sampah plastik yang muncul itu, ya. Lalu dikemanakan dia? Dibakar akan menimbulkan polusi udara, ditimbun merusak tanah dan ekosistemnya. Coba, ya. Maka cobalah ya, Anda kembali kepada sesuatu yang baik ya. Jangan tabdzir ya. Jangan berbuat boros, mubadzir, melakukan kebadiran ya, kemubadiran. Ingat, mubadzir itu temannya setan ya. Maka jangan Anda melakukan sesuatu yang mubadzir ya. Contohnya seperti itu ya. Jadi silahkan Anda memanfaatkan alam semesta dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran hidup manusia, silahkan. Namun jangan merusaknya ya. Kalau bisa ketika Anda menebang satu pohon, tumbuhkan 3. Ya. Karena ini investasi untuk anak cucu kita juga. Dan ini untuk yang senang menghabiskan waktu dengan apa? Dengan sesuatu yang sia-sia, ya. Misal nih, ya, ada orang yang memelihara kucing, memelihara burung. Namun dia tidak baik dalam apa? Dalam
memberi makan, ya, tidak teratur dan terkesan kalau ingat saja memberi makan, Anda sedang menyiksa. Dan besok mereka akan melawan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang ini ya ala hewan, wong kita yang beli, ndak apa-apa, suka-suka kita. Namun setiap hal ma yalfidhu biqaulin illa ladaihi raqibun atid. Semuanya tercatat, ada raqib dan atid yang mencatat. Maka hati-hati, jangan senang melakukan sesuatu yang sifatnya merusak. Menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan flora dan fauna serta alam semesta ini untuk kepentingan manusia. Dengan dalil apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya, Rum ayat 41, di situ disebutkan dhaharal fasadu fil barri wal bahri, ya, bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali jalan yang benar. Maka enggak heran jika ada orang buang sampah sembarangan, melakukan pengeboman terhadap karang-karang di pantai, di laut dan lain sebagainya. Maka jika rusak, lah kemudian ada tidak adanya usaha untuk menahan gelombang dengan menanam hutan-hutan bakau. Lihat apa yang terjadi. Ketika manusia lalai dan sifatnya merusak, maka akan ada akibat setelah itu. Penggundulan hutan di mana-mana, dijadikan ini itu, namun mereka tidak mengimbangi dengan menanam di tempat-tempat yang lain dan sebagainya. Maka akan, nah ini janji Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, ya. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya, ini akan ada nanti pembelajaran dari Allah supaya Anda merasakan, ya, apa dari akibat perbuatan Anda semuanya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dalam bertindak, berhati-hatilah dalam berbuat. Jangan menyia-nyiakan sesuatu, ya. Jangan menyia-nyiakan sesuatu. Ada orang-orang di sana yang ingin menjadi sepertimu, atau hanya ingin meminum air putih yang kau genggam itu. Namun mereka tidak punya kemampuan untuk itu. Sedangkan engkau punya air masih setengah botol, engkau buang, yang engkau sia-siakan. Nah ini betapa, contoh kecil saja, betapa kita akan menjadi orang-orang yang nantinya akan merugi karena akan dihisab dengan perbuatan-perbuatan kita ini. Maka inilah yang bisa kita pelajari di pertemuan ini. Ya, silahkan nanti untuk menanyakan hal-hal yang memang perlu ditanyakan, ya. Silahkan diskusi, kita lakukan diskusi di Google Classroom, ya. Kalau pengen detail lagi nanti bisa telepon via WhatsApp, saya akan siap 24 jam untuk menjawab pertanyaan Anda. Tapi kalau saya tidur ya dimaklumi, ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat, ya, atas apa yang kami sampaikan dan menjadikan Anda menjadikan Anda faham terhadap apa yang kami sampaikan, dan semoga apa yang kita lakukan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu buat kalian semua, rekan-rekan tercinta mahasiswa-mahasiswi STI Surakarta. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.